Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan bincang-bincang sederhana dengan salah satu yang bisa dibilang tokoh masyarakat ya. Saya perkenalkan dahulu, saya Orasya Fakanaya Putri dengan 230106844040 dari Prodi PG PAUD. Dan di samping saya di sini ada Ibu Suwanti. Monggo Bu, perkenalkan. Nama saya Ibu Suwanti. Saya di sini bertindak sebagai RT di tempat saya tinggal. Iya, di sini kita mulai saja ya. Untuk yang pertanyaan yang pertama, apa sih yang Ibu ketahui tentang Pancasila gitu? Pancasila menurut Ibu yang ketahui bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa yang terdiri dari nilai-nilai dan norma yang harus diinternalisasikan oleh setiap rakyat Indonesia. Oke, baik. Jadi yang pertanyaan yang kedua ini, bagaimana contoh penerapan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan bermasyarakat, khususnya di RT yang Ibu acui ini? Untuk itu saya bisa mengambilkan contoh setiap warga bisa menghargai perbedaan dan membangun persatuan di tengah keberagaman di dalam masyarakat. Baik. Apa ada contoh lagi gitu, Bu? Mungkin bisa dengan mewujudkan keadilan sosial dengan pembagian sumber daya yang adil, penghapusan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan bersama. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang ketiga ini, apakah ada contoh program kerja Ibu kelak sebagai ketua RT ini yang menerapkan nilai-nilai Pancasila yang kuat di dalamnya? Program kerja di masyarakat yang paling gampang dan mudah itu adalah PKK, yang dimana akan menumbuhkan rasa sosial terhadap tetangga sekitar dan saling mengenal satu sama lain. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang keempat, apakah di RT sini sering diadakan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan yang bersifat umum ya, Bu ya? Oh ya, jelas sering ada, karena di RT kita sering diadakan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan yang bersifat umum. Musyawarah itu dilakukan untuk mencapai mufakat dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari diskusi dan konsekuensi warga sekitar saya. Oke, ya baik. Jadi perlu komunikasi, bukan yang satu arah saja ya, Bu ya. Kita perlu komunikasi yang dua arah. Iya. Jadi saling mengisi. Iya. Nah, pertanyaan yang kelima ini, bagaimana cara Ibu mensosialisasikan
melestarikan dan menjaga nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah RT Ibu. Misalnya dengan mengadakan edukasi tentang pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, khususnya pada generasi muda, seperti membentuk kelompok untuk berdiskusi dan bermain games terkait dengan materi nilai-nilai Pancasila, serta mengembangkan sistem pemerintahan yang berdasarkan demokrasi yang menghormati perbedaan. Iya, seperti kayak sekarang kan lagi tren digital ya, itu juga bisa jadi kita mengadakan lomba kayak membuat poster saat Agustusan seperti itu ya Bu ya. Betul, seperti itu. Jadi supaya anak-anak juga bisa berkembang mengikuti dengan era yang sekarang ini. Iya, tapi tetap mengikuti Pancasila itu Oke, tadi ya. ya betul. Nah, yang keenam ini menurut Ibu, apa yang akan terjadi apabila Pancasila sudah tidak diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat mendatang? Jika Pancasila tidak diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, maka bangsa Indonesia tidak akan memiliki identitas serta arah tujuan yang sama, sehingga ancaman perpecahan akan lebih mudah terjadi dalam masyarakat. Iya, kayak seperti kan Pancasila ini apa ya, menyatukan semua perbedaan Iya, gitu ya Bu betul. ya. Jadi Kita kalau kan banyak suku. iya. Kalau tidak diterapkan bisa terjadi perpecahan. Nah, yang ketujuh ini, apa pesan-pesan Ibu mengenai pelestarian nilai-nilai Pancasila di masa mendatang, khususnya terhadap generasi muda? Pesan-pesannya, kita bisa lebih menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini agar dapat diterapkan dengan baik di masyarakat, mengembangkan sistem pemerintahan yang berdasarkan demokrasi dan menghormati perbedaan yang ada di dalam masyarakat juga. Terus kita bisa menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, serta pencegahan korupsi di dalam RT kita. Setelah itu kita juga bisa mengembangkan pola pikir yang positif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu bersatu padu, saling menghormati, dan saling membantu satu sama lain demi terciptanya musyawarah untuk mufakat. Baik, nah ini saya ada pertanyaan tambahan nih. Jadi, apakah saat hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Natal untuk umat-umat agama yang berbeda-beda itu, apakah di RT ini tuh saling menghargai dan menghormati gitu Bu? Apakah ada contoh kegiatan yang mungkin bisa menggambarkan hal tersebut? Oh iya, ada. Dalam RT kita kebetulan ada yang beragama Nasrani. Nah, setiap Natalan kita yang beragama Muslim
kita sowan ke rumah beliau yang beragama lain, beragama Nasrani, yaitu wujud kita untuk saling menghargai satu sama lain. Kita menghargai perbedaan beragama supaya tidak terjadi perpecahan antara Nasrani dan Muslim. Begitu juga kalau pas Lebaran, orang yang beragama Nasrani pun juga akan sowan ke tempat yang beragama Muslim. Begitu seterusnya, setiap tahun kita ada kegiatan seperti itu. Bahkan kita juga ada, kalau di Muslim ya, kita ada acara halal bihalal, kita juga mengundang yang non Muslim supaya mereka juga bisa menerima dan memahami kita. Jadi kita harus selalu membawa mereka ke lingkungan ini. Baik, berarti di sini itu bisa dibilang saling menghargai banget ya di sini ya. Jadi Ya, di sini RT sini itu tidak membeda-bedakan, dan alhamdulillahnya, dan di sini juga saling bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai Pancasila pada kehidupan masyarakat yang ada di desanya Ibu Suwanti tersebut. Jadi dalam kehidupan masyarakat ini, Pancasila berfungsi sebagai perilaku dan interaksi baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Jadi seperti menjadi pandangan hidup untuk masyarakat sekitar. Dan Pancasila kan mempunyai 5 sila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita menjunjung tinggi kepercayaan dan toleransi antar umat beragama. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan sesama dengan adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, di mana mengutamakan musyawarah untuk mencapai sebuah mufakat dalam mengambil keputusan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh warga negara. Nah, Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan hukum, kebijakan, dan norma-norma sosial yang berlaku di Indonesia, serta menjadi acuan dalam pendidikan karakter dan moral bangsa. Seperti yang kita lihat pada saat ini di era yang sudah digital ini, kita harus tetap mengedepankan Pancasila walau dengan hidup berdampingan dengan digital. Nah, kita juga seperti yang ada contohnya tadi yang ada di RT-RT-nya Bu Suwanti ini, kita dapat mengadakan suatu lomba yang mengaitkan Pancasila dan digital, seperti kita lomba membuat poster digital mengenai Hari Pancasila ataupun Agustusan, seperti itu. Dan kita juga melakukan edukasi dengan digital mengenai Pancasila, sehingga anak-anak zaman Gen Z ini dapat tetap mengerti dan tetap mengakui Pancasila sebagai pedomannya di negara Indonesia ini. Gitu. Baik Ibu, terima kasih atas bincang-bincangnya. Sama-sama. Ya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.